Baik, teman-teman, ketemu lagi bersama Pak Eci dalam channel pembelajaran tentang akuntansi keuangan. Ya, sekarang Pak Eci akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menuangkan soal ini ke dalam Excel, gitu ya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan konsep, Pak Eci sudah menjelaskan konsep-konsepnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalau ini kita tuangkan ke dalam bentuk Excel. Baik, kita lihat saja langsung ya, Excel-nya seperti apa. Oke, nah ini Excel-nya, between interested. Ada dua cara. Sebetulnya caranya buku Kieso dan caranya dosen Stan. Kalau pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai caranya dosen Stan ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan keduanya ya. Nah, oke, cara pertama adalah cara Kieso. Ini soalnya 1 Mei 2016 PT Stan menerbitkan obligasi dengan tertanggal 1 Januari 2016. Artinya bunga dibayar setiap 1 Januari. Nah, berarti dia diterbitkan seharusnya tanggal 1 Januari 2016, tapi malah diterbitkan tidak sejak 1 Januari, malah sejak 1 Mei. Ya. Artinya mundur sedikit. Face value-nya adalah 100.000. Kupon rate-nya adalah 8%. Jatuh tempo 5 tahun ya, 1 Januari 2021. Dibayar setiap tahun per 1 Januari dan diketahui market rate adalah 6%. Oke, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kita masukkan dulu ke dalam informasi yang ada di tabel Excel yang kalian bisa download di deskripsi dari video ini. Oke, kita akan mulai. Face value-nya adalah 100.000, kemudian periodenya adalah 10 ya. Kenapa 10? Oke, ini 5 tahun ya. Ini adalah 5 tahun ya. Jadi ini adalah semi annual ya, semi annual 5 tahun ya. Dan kalau 5 tahun karena dia ini adalah 5 tahun. Nah, berapa semester sama dengan tinggal 5 dikali 2 sama dengan 10 gitu ya. Oke, nah kemudian di sini kupon rate-nya adalah 8% ya. Jadi di sini periodenya saya sudah langsung masukkan semi annual. Nah, kupon rate-nya adalah 8% ya. 8% tapi ini masih annual. Saya jadikan dulu semi annual gitu ya. Oke, nah ini langsung aja kalau kayak gitu. Saya coba langsung saja. Saya pindahin ke atas ya. Sejak tanggal terbitnya. Ini kayak gini. Kemudian ini saya copy ke sini. Oke, nah ini kalau kita mau ya mungkin ini annualnya dulu ya. Annual. N per annual. N per annual. Nah kita ubah. Ini 5 dikali 2 ya. 10 ya. Ini adalah N per semi annual. Semi annual. Oke. Nah, sudah seperti ini ya. Seperti ini kita tinggal masukkan saja. Oke. Nah, karena dia terbit bond itu sejak 1 Mei ya. Jadi untuk kupon rate-nya oh ya, baik. Ini saya ulangin. Karena dia semi annual, maka saya harus melakukan penyesuaian terhadap pertama periodenya ya. Periodenya dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Yang kedua adalah kupon rate-nya. Kupon rate-nya dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Kemudian market rate-nya. Market rate-nya pun sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3%. Oke? Nah, dari sini kita akan memperoleh informasi seperti ini. Nah, ini siap kita eksekusi. Nah, kita hitung dulu nih, karena dia terbit sejak 1 Mei, maka kita harus menghitung fractions-nya. Gitu. Nah, ini kita menggunakan cara Kieso ya. Cara Kieso. Ada di buku Kieso edisi 2020 ya, edisi terbaru kalau tidak salah. Nah, atau jilid 3. Edisi ketiga. Oke, nah sekarang kita akan hitung satu persatu. Dari mulai 1 Mei 2016 ke 1 Juli 2016. Ya. Berapa fractions-nya? Fractions-nya adalah 2 per 6. Ya. Kenapa? Ya tinggal Mei sama Juli 2 per 6. Kemudian fractions dari 1 Juli 2016 ke Januari 2024 sama dengan 9. Ya. Nah, kalau totalnya adalah 9,33. Nah, cara Kieso lebih mudah. Ya. Langsung aja dimasukkan. Ini menjadi N per-nya. Ya, yang ini menjadi N per-nya yang ini ya. Oke, nah ya udah kita tinggal masukkan 100.000 ini yang atas ya sama dengan face value-nya 100.000 kan. Kemudian yang bawahnya interest-nya kita hitung juga ini sama dengan oke, kita coba hitung langsung aja manual. Kupon rate-nya 4% dikali dengan
100.000 sama dengan 4.000 ya. Nah, prinsipalnya berapa? Prinsipalnya adalah ya udah langsung. Nah, seperti ini ya. Nah, karena ini saya ingin mencontohkan dengan memakai rumus yang 3%, nah ini saya geser ya. Ini saya geser menjadi ke sini ke 3% ya. Market rate ya ketika present value. Ini juga sama. Kalau saya udah bagi dua ini cuman kita coba manual dulu deh ya. Nah, kita geser ke 3% lagi. Nah, kemudian periodenya tetap di 9,33 ya. Ini cara Kieso. Sama dengan sekian ya. Tinggal dikalikan 100 dikali dengan 0,7 dan seterusnya. Hasilnya adalah 108. Oke? Nah, dari sini kalau kita petakan kepada timeline, kita akan memperoleh timeline seperti ini. Ada sekitar 10 periode ya. Di tahun ke-0 itu tahun ke-10 kita taruh 100.000 ya. Kemudian kita akan hitung sampai dengan tahun ke periode ke-0 ya, periode ke-0. Ya karena ini semi annual jadi bukan tahun ya, tapi semester. Nah, kalau gitu gimana? Ya udah kita coba present value kan dari mulai tanggal 1 Januari 2021 ke tanggal 1 Mei 2016 ya. Berapa ya? Kita tinggal hitung ya. Ini rumusnya ya. Oke, nah ini sudah 3% ya. Kemudian juga yang bawahnya juga interest faktornya juga sama, sudah saya setting di 3% dan 9,33. Hasilnya adalah sekian ya. Nah, hasilnya sama 108037 ya. Atau bisa memakai cara yang kedua yang lebih cepat ya, langsungan gitu. Jadi ini dimasukkan present value ya, present value, kemudian rate-nya adalah yang 3% ya, yang ini. Kemudian NPER-nya adalah yang 9,33. Kemudian PMT-nya adalah minus ya, minus 4.000 dan future value-nya adalah minus 100.000 ya. Kemudian sejak end of the period 0 kurung tutup enter ya. Sama semua. Nah, ini cara Kieso dan saya sangat menyukai cara ini. Nah, kemudian kita tinggal setting. Kita bikin langkah selanjutnya kedua adalah bikin tabel amortisasinya. Nah, tabel amortisasinya gampang, tinggal langsung aja 108 ya, disama denganin ke yang atas ini ya. Nah, kemudian pada periode ke-0 hati-hati ya. Di sini saya agak sedikit menggunakan cara yang sedikit berbeda dengan cara yang ada di slide-nya dosen Stan ya. Nah, di sini saya memasukkan cash paid ya, cash paid-nya minus 2667. Dapat dari mana Pak? Dapat dari fractions yang atas ya. Fractions yang dari 4/6 ya, dari mulai 1 Januari sampai 1 Mei. Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan kan? Nah, jadinya 4/6. Atau kalau mau cepat ya 1 dikurang yang fractions yang ini ya. Sama saja, 2667. Nah, jadi ini per fraction dari mulai 1 Januari sampai dengan 1 Mei. Agar apa? Agar ketika di periode pertama saya mencantumkan langsung 4.000 selama 6 bulan gitu ya, dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016. Nah, meskipun kalau kita sum, kita totalkan, ini adalah fractions-nya tetap 2 bulan ya. Kalau kita jumlahkan sum, nah ini akan tetap 2 bulan. Nah, kalau kita buktikan ya udah langsung 2/6 ya dikali dengan yang 4.000 ini. Nah, sama kan hasilnya? Nah, seperti itu. Nah, di sini ketika pembayaran interest expense-nya, saya juga memasukkan 2667 ini ya. Karena kenapa? Karena di sini kalau kita jurnal kan cash pada interest expense ya kan. Ya udah sebagai pembantu aja saya masukkan juga interest expense-nya minus ya. Nah, di sini kenapa saya masukkan demikian? Agar apa? Agar ketika pembayaran bunga di tanggal 1 Juli ini pun saya bisa fullkan selama 6 bulan. Ya. Seperti itu ya. Jadi cara interest expense-nya adalah tinggal seperti ini ya. Kalau kita hitung sama dengan 2/6 ya. Fractions-nya dikali dengan 3% yang ini ya. Si market rate yang sudah semi annual dikali dengan carrying value sejak awal tahun. Nah, seperti ini ya. Sama dengan berapa? 1080. Nah, di Kieso kan kayak gini nih 1080 ya. Nah, tetapi saya pengen nanti tinggal pakai sama dengan aja tuh. Kayak di jurnalnya kan langsung tinggal sama dengan. Nah, jadi nggak perlu lagi tambah-tambahin gitu ya, biar nggak salah gitu. Ya udah, makanya saya masukkan nih. Angka yang ada di sini saya tinggal tambahkan dengan angka yang sudah saya state di atas 2667 ya. Tinggal ditambahkan dengan ini ya. Oke.
Nah, sama dengan 3747 ya. Nah, sehingga apa? Sehingga saya bisa pakai sama dengan ya. Jadi nanti ketika jurnalnya tinggal jurnal periode pertama itu tinggal interest expense karena dia premium maka bonds payable-nya ditaruh di debit ya. Nah, ini tinggal langsung aja sama dengan yang tabelnya tanpa lagi harus menambah-nambahkan. Jadi saya sudah memodifikasi di tabelnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kayak gini kan berarti sudah fractions-nya ya. Jadi sudah tinggal mengurangi saja. Ini sama dengan 34 yaitu 3747 dikurang dengan 2667. Pasti hasilnya 1080. Nah, ini adalah fractions dari periode selama 2 bulan ya. Mei sampai dengan Juli ya untuk interest expense-nya. Begitu juga dengan si apa namanya nanti untuk pembayaran cash paid-nya juga tetap ya, tetap kita lihat tidak full 6 bulan tetapi setelah dikurangi dengan 2667 ya cash-nya ini. Nah, ya. 1333. Jadi kalau kita totalkan maka dia akan mendapatkan angka fractions-nya sesuai dengan fractions-nya. Yaitu berapa fractions-nya? Dari mulai 1 Mei dari mulai 1 Mei 2016 sampai dengan 30 atau mungkin 1 Juli 2016. Sama dengan berapa? Sama dengan sekitar 2 bulan ya. 2 per 6 bulan. 2 dibagi 6. Sama dengan 0,3. Nah, dengan cara seperti ini maka kita akan mendapatkan mencatat bunga sudah sesuai dengan fractions-nya. Begitu juga dengan cash paid-nya sudah sesuai dengan fractions-nya. Nah, oke, ini cara Kieso ya. Nah, kunci utama dari cara Kieso adalah gimana? Nah, ketika dia di periode pertama, ya, ini kita sedikit berbeda ya. Nah, begitu di periode kedua, kita akan berbeda lagi dari periode pertama cara penghitungannya. Ya. Kalau di sini kan sudah langsung full ya. Nah, di sini juga sudah langsung full juga ya, langsung full juga ya. Selama 6 bulan. Ini juga 6 bulan. Nah, ini juga hasilnya juga sudah pasti sesuai dengan fractions-nya yaitu 6 bulan. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah ya. Kita tinggal tarik ke bawah sampai ada tanda plus, plus, plus. Nah, set. Nah, kalau cara Kieso tidak tepat 100.000, pasti ada sisa di sini ya pada tahun terakhir. Nah, gimana caranya? Padahal kan ini hanya merupakan alokasi saja gitu. Alokasi dari 108, gimana caranya diamortisasi agar menjadi 100.000. Nah, kalau dia tidak kurang dari 100.000 atau lebih dari 100.000 maka itu salah. Maka kita harus melakukan penyesuaian kalau cara Kieso ya. Di mana penyesuaiannya Pak? Pada periode ke-10 ya. Ya sudah, langsung aja. Karena ini pengen kita jadikan 100.000, kita tinggal langsung aja sama dengan ya. Sama dengan yang ini ya. Sama dengan 100.000. Nah, otomatis kita harus menyesuaikan amortisasinya. Gimana? Ya tinggal dikurangin 10968 dikurang dengan 100.000. Itulah amortisasinya. Ya. Interest expense-nya berapa? Kita hitung lagi. 4.000 dikurang dengan 968 sama dengan 3032. Nah, inilah cara Kieso ya. Jadi cara Kieso itu kesimpulannya adalah kalian karena ini semi annual seperti biasa, periode coupon rate sama market rate harus diubah dulu menjadi semi annual dari tahunan ke semi annual. Baru kalian bikin berapa lama periode dari mulai 1 Mei sejak tanggal terbit sampai dengan 1 Januari 2024 tanggal jatuh tempo. Nah, hasilnya adalah 9,33 tahun. Nah, ini nanti kita present value kan ya, langsung masukkan ke rumus present value yang paling cepat dengan memasukkan unsur prinsipal dan interest dalam satu rumus ya. Hasilnya adalah 108037. Nah, ketika kita rubah ke dalam tabel, maka ya tinggal disesuaikan fractions-nya ya. Pokoknya ini fractions-nya harus dari mulai 1 Mei sampai dengan 1 Juli sama dengan 2 bulan ya. Baik itu cash paid maupun interest expense harus 2 bulan secara neto ya. Mau diapa-apain tabel cara jurnalnya, angkanya, yang penting hasil akhirnya adalah 2/6 fractions-nya. Baik cash paid maupun interest expense. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalian harus melakukan penyesuaian ketika di tahun ke-10 ya. Karena kalau dia kalau dia memakai cara Kieso, maka angkanya tidak akan 100.000. Tapi berapa? Tapi 99 nah kurang $3 ya, 99,997 ya.
Agar menjadi 100.000 gimana? Ya kita sesuaikan dengan reverse engineering ya. Ini ya tinggal dikurangin aja 968 ya. Kemudian yang interest expense-nya tinggal dikurangin 4.000 dikurang dengan amortisasi dari premium. Nah, ini cara yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ini hanya merupakan alokasi saja gitu loh. Bagaimana caranya agar 108 ini habis diamortisasi menjadi 100.000. Nah, udah gitu aja. Nah, itulah amortisasi pada dasarnya ya. Kalau kita dengan garis lurus kan tinggal dibagi 10 aja ya kalau kita garis lurus. Karena dibolehkan juga amortisasi diskon atau premium dengan garis lurus ya. Ini tinggal kita selisihnya dikurangi dengan 100.000 ya, tinggal dibagi dengan 10 ya. Nah, ini 10. Enter. Nah, 804 nanti akan sama semua gitu ya, 804 amortisasinya. Nah, sehingga pada akhir nanti akan menjadi 100.000. Nah, ini hanyalah akal-akalan aja gimana caranya agar bisa mendapatkan angka 100.000. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ada sedikit perbedaan antara cara Kieso dengan cara yang di buku Pak Lutfi Mahrus dan Pak Alita Fijibiswan ya. Nah, untuk yang cara dosen stan nanti akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih.